proses dari awal. Kalau misalkan dari sini kurang lebih kita kan per kilo ya. Kalau kita sehari itu 3 kilo. Ini dari bahan, ngambil dari bahan ini kita ngambil per ukuran. Dari dirapiin lagi ya? Dirapiin lagi, ngambil per ukuran seperti ini, Pak. Nah, ini udah jadi per ukuran. Gitu. Rambut asli manusia 100%. Dapetnya gimana? Gimananya Mas ya? Dapetnya gitu Mas? Dapatnya. Dari mana ya? Ya kan kalau yang nggak tahu mungkin bingung ya, rambut itu dari mana, dari potongan manusia atau gimana. Padahal enggak, jadi memang rambut juga sama kayak material yang lain. Jadi ada pengepulnya, ada yang carinya. Jadi saya tuh beli yang memang udah jadi bahan itu mungkin panjangnya 30, 40. Nah, itu ada pengepulnya. Biasanya yang paling banyak Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan kita impor juga dari luar gitu. Jadi itu dari rambut sisiran sebetulnya. Bukan potongan? Bu, ada yang potongan dari salon atau yang dipotong di rumah. Ya mereka kebanyakan kerjasama gitu. Nah, mereka kumpulin, nanti diambillah sama anak buah pengepul itu. Nah, mereka setor nanti ke pengepulnya, juragannya lah. Nah, saya nanti yang juragannya itu mereka merapihkan. Nah, udah rapi masing-masing ukuran sentinya, baru saya nanti pesan gitu. Misalkan berapa puluh kilo itu. Jadi saya nggak mencari ke bawah gitu. Udah ada. Itu memang usaha itu dari dulu udah puluhan tahun, dan mereka itu turun temurun gitu. Jadi bukan 10-20 tahun ini mereka mencari itu, enggak. Bahkan ada yang dari tahun 60 saya tanya. Jadi yang ada yang sampai sekarang itu mereka punya kapasitas banyak, dan itu memang bosnya itu sudah tua Pak gitu. Sudah umurnya rata-rata di atas 60 gitu. Artinya mereka menggeluti di bidang itu tuh bahan baku itu dari tahun 60-an, ada 60-70 gitu. Lebih lama dari saya gitu, karena memang dulu tuh udah ada sebetulnya, cuman nggak kayak sekarang gitu. Dan 2010 ke bawah pun memang yang produksi seperti saya itu nggak banyak. Tapi kalau sekarang 2010 ke sini lumayan lah banyak. Nah, ini salah satu proses dari awal bahan baku yang belum bersih, yang masih kita ukur masing-masing ukurannya. Contohnya kayak gini. Ya, dirapihkan. Ada yang memang bahan baku udah rapi per ukuran, ada yang belum. Kalau belum, contohnya seperti ini. Jadi yang kerja merapihkan dari mulai ukuran 20 cm, 25, 30 sampai ukuran yang panjang. Contohnya seperti inilah. Ini udah dirapihkan, yang siap dicuci. Ini ukuran 25 cm. Nah, kalau ini mana Pung yang? Nah, ini bahan yang masih nyatu. Ini bahan yang masih nyatu, yang ukurannya masih tercampur. Akhirnya dirapihkan lagi sama yang kerja. Ini masih bahan baku yang masih kotor, yang masih pokoknya harus kita cuci, harus kita rapihkan. Masih banyak lah prosesnya. Setelah dari sini, biasanya dari sini yang kedua ke bagian yang cuci sini. Sebetulnya kalau masalah kelebihan kekurangannya sih perbedaannya dari yang pertama memang jenisnya udah berbeda jelas. Yang kedua, kalau sepengalaman saya memang kalau
saya pernah ngobrol langsung ke customer gitu. Apa namanya, dari harga mungkin udah jelas ya, sintetis rambut plastik itu lebih murah, sangat-sangat murah, dan human hair itu sangat-sangat mahal. Ketika harga jualnya itu kita beli bahan baku sama harga jual itu udah mahal, dan ketika dipakai pun sama customer itu image-nya lebih berbeda gitu. Makanya ketika orang pakai sintetis mungkin udah kelihatan perbedaannya. Kalau sintetis kan lebih mengkilat si rambutnya, dan orang pun tahu kalau dia pakai sintetis, itu mah murah biasa. Tapi ketika dia pakai wig yang rambutnya asli kan orang nggak tahu dia itu pakai wig. Kadang-kadang nggak bisa kelihatan, mau dia pakai rambut sambung sekalipun. Tapi ketika dia tahu, dia di rambutnya disambung atau pakai wig, rambutnya asli, pasti orang udah bilang menerka, ini pasti harganya mahal. Sebenarnya lebih ke image. Makanya kalau untuk style kan orang ya itu variatif ya. Kalau memang yang uangnya cukup ya mereka lebih ke human hair. Dan untuk perawatannya pun human hair kan kayak rambut kita sendiri gitu kan. Di sampo, di conditioner gitu. Kalau sintetis mungkin lebih panas bedanya gitu, karena dia plastik. Ya, tapi kalau saya lihat sering komunikasi sama pemakai langsung sih, yang mereka karena ketika menengah ke atas terus uangnya udah cukup, yang mereka larinya ke human hair memang, karena beda stylenya gitu.